Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. Saudaraku tamu undangan, betul nggak? Semoga kita semua berada dalam ridha, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir bersama, termasuk saya yang kebetulan bertugas duduk di depan. Qadarullah. Sebenarnya saya senang di bawah aja. Alhamdulillah. Ini bagian dari pembuktian bahwa kita bersaudara dalam Islam. Kita bersaudara dalam iman. Kita bersaudara dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hak saudara kita sebagai orang Islam atau saudara Muslim adalah ijabatud da'i. Menerima undangan. Dan ini termasuk yang paling lancar. Semua orang paham kalau undangan itu harus didatangi, dihadiri. Ini yang paling lancar ya undangan seperti ini. Giliran iyadatul marid, nyambangi wong loro, itu juga hakul muslim alal muslim. Kurang lancar, kurang lancar. Bagaimanapun adanya, marilah kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat persaudaraan ini adalah bukti iman kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang iman itu bersaudara. Alhamdulillah malam ini kita menghadiri undangan temanten mantenan walimatul urus, yaitu namanya lupa saya. Akhi Harun Ar-Rashid, Masya Allah, Khalifatul Muslimin, ismuhu. Nah. Dan Mbak Dela Faza Aulia, Masya Allah. Barakallahu lakuma wa baraka bainakuma wa jama'a bainakuma bil khair insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mendapati nikmat berkewajiban untuk bersyukur. Bagian dari bersyukur adalah bahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrah. Mendapatkan keutamaan, mendapatkan rahmat Allah, kita yafrah. Nah, termasuk al-farah malam ini. Alhamdulillah. Sepertinya senyum-senyum semua, enggak ada yang marah-marah. Berarti bahagia. Ini bagian dari bahagia. Hal ini sangat mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "A'linun nikah." Kalau kalian menikah, tampakkan.
ojo ndelik-ndelik. Apalagi nikah kontrak sembunyi misalnya. Itu tidak sesuai sunnah. Ada golongan-golongan tertentu yang motivasinya itu adalah nikah rahasia. Ini menyelisihi sunnah. Apakah itu nikah mut'ah atau ada istilah nikah bitanah? Sepertinya ada yang senyum-senyum di sini. Itu semua menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu kata Rasulullah, iklankan, a'linu, i'lan, tampakkan, persaksikan pernikahanmu, jangan kamu sembunyikan. Ketika Abdurrahman bin Auf, seorang tokoh muhajir, hijrah ke Madinah, lalu oleh Sa'd bin Mu'ad atau Sa'd bin Ubadah, karena telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersilahkan memilih salah satu istrinya. Dan dipersilahkan juga mendapatkan bagian banyak dari hartanya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlik wa ma. Semoga Allah memberkahi istrimu dan hartamu. Lalu beberapa hari kemudian, setelah Abdurrahman bin Auf datang di pasar, jualan di pasar, berbisnis di pasar, mandiri, tidak minta-minta, muru'ah. Seorang muslim menjaga muru'ah. Lalu tidak lama Abdurrahman bin Auf datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah wangi. Kelihatan ada kuning-kuning bekas minyak za'faran. Mana Mas Harun? Pundi Mas Harun? Oh, terima tamu. Mau saya lihat ada wangi-wangiannya enggak gitu loh. Ketika Abdurrahman masuk, apa kata Rasulullah? Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ada apa ini? Rasulullah sudah tahu. Ada apa? Kenapa? Kok wangi temen nih? Itu orang nikah. Jadi sunnahnya nikah itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. Memang harus ditampakkan. Contohnya baunya wangi. Berarti nek ambune wis gak patek wangi, manten lawas. Wangi alhamdulillah. Manten anyar tenan. Mahyam ya Abdurrahman, kata Rasulullah. Ada apa nih Abdurrahman? Apa kata Abdurrahman? Ya Rasulullah, saya menikahi wanita Ansor. Dan saya kasih mas kawin bimazninawatin minad dhahab. Seberat biji kurma. Emas seberat biji kurma. Allahu a'lam berapa gram itu kalau sekarang. Apa kata Rasulullah? Aulim walau bisyatin. Walimahanlah. Rayakan pernikahanmu itu. Walau bisyatin. Walaupun menyembelih seekor kambing. Seekor kambing kok walaupun. Nek muge wong Arab pancen ngoten niku. Wong Arab kambing satu dan kambing guling itu 4 orang tok itu. Saya lihat di Arab sana. Iris iman. Aulim walau bisyatin. Walimahanlah walaupun seekor kambing. Insya Allah malam ini bukan hanya seekor kambing. Apalagi ekornya tok enggak. Tenang insya Allah. Tadi sudah diumumkan habis sisa insya Allah. Ini pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwa pernikahan itu ditampakkan, kebahagiaannya ditampakkan. Kenapa? Karena ini semua berawal dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya dibacakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddatan warahmah. Litaskunu as-sakinah. Kita sering mendengar doanya untuk pengantin baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhi Harun, umurnya ya seumur anak saya. Berarti waladi Harun. Saudaraku, khususnya Saudara Harun Rasyid, bahwa pernikahan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hal yang ringan, bukan hal yang remeh dalam agama, tapi ini ayatihi. Coba kalau Anda perhatikan ayat Quran, wa min ayatihi inna fi dzalika la ayatan. Kalau sebelum ayat-ayat itu maksudnya sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang biasa. Jadi agama kita sangat menghargai, sangat memberikan satu maziyah tentang pernikahan ini. Dan tujuannya. Katakan litaskunu ilaiha. Supaya kalian bertempat kepada istri. Artinya, ketika seseorang sudah memiliki istri, hidupnya sudah lebih tenang. Itu lafadznya litaskunu, sakana, tenang. Secara fisik bertempat, tidak keluyar-keluyurai, bahkan marah pun kata Rasulullah tidak boleh pergi. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu tinggalkan istrimu walaupun kamu marah, kecuali kamu dalam rumah juga. Enggak boleh tinggal turun di masjid, tinggal turun di pergi jauh, enggak boleh. Litaskunu ilaiha. Supaya menjadi rumah tangga yang tenang, sakinah. Sakinah. Tidak lagi keluyur-keluyur kemana-mana. Bahasa Jawa keluyur. Sing kuasar itu apa jare? Blakraan. Tidak lagi. Seorang suami kalau sudah punya istri, litaskunu ilaiha. Kalau sudah litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuan kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu baina zauj wa zaujah. Warahmah bainal walid wal walad. Mawaddah. Bahasa sekarang, cinta. Anta hubbi wa ana hubbuk. Kamu cintaku, aku cintamu. Ini kalau manten anyar ini Masya Allah. Cobaannya itu kalau manten lawas arep muni-ngunu itu perjuangan. Kecuali orang yang sadar dan ngerti bahwa ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata-kata yang halus, merayu dengan kata-kata yang baik, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah pertama ini berkaitan dengan masalah hubungan suami istri. Harus atau hikmah dari pernikahan adalah mawaddah. Yang pertama mawaddah antara suami istri. Bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini? Yang pertama, dalam bermuamalah dengan istri tentunya menggunakan akhlakul karimah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Kalau ingin contoh, kata Rasulullah, akulah orangnya. Wa ana khairukum li ahli. Aku yang paling baik. Artinya, tirukan aku, teladani aku, bagaimana menyikapi, memperlakukan seorang istri.
Allahu Akbar. Bicara tadi bahasa yang enak, rayuan, berbau rayuan. Coba buka Sahih Bukhari. Ketika Sayyidah Aisyah bercerita kepada Rasulullah tentang Ummu Zar'in. Ceritanya panjang. Tapi Ummu Zar'in dengan Abu Zar'in itu menggambarkan seorang suami istri yang selalu mesra. Apa mesra ini? Cara Jawa nama mesra. Kadang-kadang dia ngomong mesra tok nggak paham. Mesra itu ya akur, atut, runtut, gandengannya. Omongannya enak didengar. Apa kata Rasulullah? Aku Abu Zar'in, kamu Ummu Zar'in. Bagaimana Rasulullah menyikapi kesehariannya? Keseharian Rasulullah minum, kata Sayyidah Aisyah, aku minum di gelas. Nabi Rasulullah ambil minum di tempat aku minum. Ini namanya segelas berdua. Nah kalau di kita sering dengar itu, waktu muda saya sering dengar itu, sepiring berdua. Loh, Rasulullah itu namanya mawaddah. Memang agama ini tujuannya mungkin supaya tenang orang punya istri itu. Tapi kita ingatkan, jangan hanya ketika manten baru saja. Manten anyar tok ini piye. Terus coba saya tanya, Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah itu umur berapa? 50 tahun. Sayyidah Aisyah 13 tahun. 13 tahun. Gambarannya kan begitu. Di pertama di nikah 9 tahun. 9. Ketika berumah-rumah umur 13 tahun. Rasulullah masih mencontohkan kemesraannya. Padahal terpautnya umur jauh sekali. Itu menunjukkan pentingnya suami istri itu punya kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Sampai kaken-kaken, ninen katanya. Begitu kan? Oh, jangan. Iya, itu betul. Sunnah Rasulullah. Rasulullah yang sudah sepuh itu dengan memperlakukan Sayyidah Aisyah mesra sekali. Bukan hanya dengan Sayyidah Aisyah. Kepada semua istrinya beliau seperti itu. Ada kemesraan dengan lisannya. Tidak kasar, mesra. Perlakuannya, sikapnya. Bagaimana Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih. Ketika jalan bersama Nabi. Ya, Sayyidah mengatakan setelah Nabi sudah sepuh. Dan beliau isok nyalip. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ini dulu saya kalah, wahai Rasulullah. Sekarang saya menang. Udah, draw. Ini bayaran utang saya yang dulu. Berarti dari dulu kalau jalan bareng. Bahkan ada semacam balapan, olahraga. Sampai sepuh. Jangan manten anyar tok. Manten anyar gandeng terus tangannya. Kok jatuh sedikit, oh sakit sih. Giliran sudah sepuh, gak pernah gandengan tangan. Istrinya jatuh, tiba-tiba kono urusamu. Bukan sunnah Nabi, gak benar. Mesra secara lisan maupun dengan sikap, itu makna mawaddah. Pertama itu makna mawaddah. Mana mawaddah? Jangan mesranya kalau di pasar saja. Muasari gandeng bojone. Sampai temennya bilang, sama nek pasar sama mesra sama nek pasar. Iya, soalnya gini tak cul nih bojoku nukoni sembarang kali. Tiba-tiba nyekel iku bukan karena mesra. Nek diculne bahaya ngentek no. Pirang-pirang gitu. Nah, itu berarti ya nggak benar itu. Jadi mawaddah, wujudkan. Itu sunnah Nabi. Bagaimana Rasulullah? Coba kalau kita urut sunnah ini
bukan hanya peringatan untuk Mas Harun ya, untuk kita semua. Bagaimana beliau memperlakukan, sangat jelas tadi sabda beliau. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Mengerti istrinya, mengungkapkan. Kalau istri punya kebaikan, diungkap kebaikannya, disyukuri. Kalau punya kesalahan, dimaafkan. Selama masih pantas untuk dimaafkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karhitumuhunna syai'an fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Itu ayat khusus lah itu. Dari Allah Rabbul Alamin. Jadi makanya dikatakan kekeluargaan itu bukan hal biasa dalam Islam, itu ayat Allah. Allah ngasih aturan banyak sekali. Diingatkan oleh Allah para suami, pergauli istrimu, ashiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan kebaikan, dengan baik. Ma'ruf, araf, ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf itu tata cara, kalimatnya kebaikan, tapi yang maksud kembali kepada kebiasaan tempatnya masing-masing. Ma'ruf, yang ma'ruf seperti itu. Kalau kamu benci sesuatu dari dia, barangkali yang kamu benci itu suruh kebaikan bagi kamu. Kalau kata Rasulullah, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang mukmin suami hanya ngelihat istri itu jeleknya, tok, jangan. Kalau kamu melihat satu sisi jelek, lihatlah kebaikan istri kamu. Ini cara melanggengkan mawaddah tadi. Soalnya orang kalau istri sudah jadi istri, ketahuan semua sudah. Yang dulunya baru kenal, kayak sempurna kabeh. Tidak ada kurangnya, Pak. Tapi kalau sudah jadi istri, yang suami jadi suami, mulai kelihatan kekurangannya. Tanpa ada seperti ini tadi, teori ayat dan sunnah tadi, kita nggak bisa mempertahankan yang namanya mawaddah. Manusia banyak kekurangan, maafkan istri kamu. Kalau ada kekurangan, selama tidak sampai melanggar peraturan Allah yang besar. Kalau mungkin hanya agak panjang lisannya, sedikit kita ngomong 1 dia 10, wah tawa tenan nih. Ngomong 2 dia 3, oh, biasa wanita. Ya. Jadi maafkan kekurangannya, syukuri kebaikannya. Coba ketika Rasulullah diam, bahkan di depan istri-istri yang lain, sering menceritakan Sayyidah Khadijah, kebaikannya. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kebaikan istri jangan dilupakan. Sebutkan, tampakkan. Tampakkan kebaikan. Karena istri merasa dihargai. Jangan yang diungkap kurangnya saja, jangan. Kekurangannya dimaafkan. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada wanita dari Maruku yang paling aku cemburoni timbangannya daripada Sayyidah Khadijah. Padahal saya nggak pernah bertemu. Kenapa? Karena Nabi sering mengungkap kebaikannya. Tapi apakah maksud Rasulullah mengungkap kebaikan supaya istri yang lain marah? Tidak. 1, supaya para laki-laki, para suami itu jangan pernah melupakan kebaikan istri. 2, supaya istri-istri yang lain menirukan, mengambil suri teladan kebaikannya Sayyidah Khadijah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mawaddah itu dalam keluarga, suami istri itu ibadah kita. Ibadah kita kepada Allah. Menjaga keharmonisan tangga. Jadi keharmonisan rumah tangga. Ketika seorang ru'yah, ini saya mendapati cerita walaupun ini dhaif, tapi mungkin hanya sebagai gambaran bagi kita. Ada seorang ru'yah dari zaman Khalifah Umar yang berat menghadapi istrinya. Karena akhlaknya kurang baik. Omongannya panjang. Tawil jiddan.
Kalam tawil. Deblek suaminya. Karena sudah berat, dia mau laporkan kepada Khalifah Umar. Ketika dia sampai di rumah Khalifah Umar, di dekat pintu, ternyata Khalifah Umar sedang diceramai juga oleh istrinya. Dia nunggu, wah pas diceramai, pas iki. Mirip karo bojoku iki. Tak lagi diapakno apa digepuki apa disenggreng apa piye. Tapi enggak ada suara sama sekali. Enggak ada jawaban dari dalam. Padahal Khalifah Umar ada di dalam. Akhirnya rajul itu menyimpulkan, Khalifah Umar saja begitu, lah kok aku harap ngelapor nih bojoku. Isin aku. Malu aku. Beranjak balik, dia dipanggil. Panggil sama Khalifah Umar. Ta'al, wahai rajul. Sini. Ada apa? Iswi. Mada turid? Apa yang kamu? Ya, intinya saya ingin melaporkan istri saya. Setelah saya melihat jenengan kok diam saja, saya malu mau laporkan. Apa kata Khalifah Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat ini? Beliau mengatakan, ketika kamu mendapati kekurangan pada istrimu, maafkan. Lihatlah kebaikannya. Coba saya tanya, siapa yang melahirkan anak kamu? Istri saya. Siapa yang meramut hari-hari anak kamu? Saya. Istri saya. Siapa yang nyuci baju kamu? Siapa yang bikin makanan kamu? Mbok bayar piro bojomu ngono kuwi. Ibaratnya kasarannya seperti itu. Artinya Khalifah Umar mengungkap perjuangan istri. Itu salah satu, kata para ulama, cara mempertahankan mawaddah. Ini bagi suami. Itu dalam bahasa lain, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna, qawwam, bukan qaim saja. Laki-laki itu bukan hanya ngeramut, berdiri, ngawasi, tidak. Qawwam, selalu menjaga istrinya. Kata Rasulullah, istausu bin nisa. Istausu, istaf'ala, selalu berusaha, mengingatkan, menasihat. Fa'inna khuliqna minad dila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kamu terlalu kasar, tidak sungguh, kasar tahu, kamu bisa memecah wanita itu. Bisa nyeklekno, menjadikan dia putus asa. Artinya, kita ingin menyampaikan satu poin, bahwa hikmah dalam keluarga harus tercipta mawaddah. Mawaddah. Bagaimana istri? 3 hal bagi istri untuk menjaga mawaddah. Yaitu cinta, setia, dan menghormat kepada suami. Menghormati suami. Cinta, setia, dan menghormat. Ini ibadahnya wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ada salah satu wanita bertamu ke tempat Rasulullah, wanita Ansar, Rasulullah menanyakan, siapa anti? Alaki zaujun? Kamu punya suami? Adzatu zaujin? Apakah anda orang punya suami? Kata dia, iya wahai Rasulullah. Rasulullah mengingatkan secara khusus. Katakan, bagaimana perlakuanmu dengan suamimu? Kata wanita ini, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak pernah menyakiti hati dia. Dan saya tidak pernah terlambat untuk melayani dia, kecuali kalau saya ada uzur. Rasulullah menaikkan peringatannya. Dikatakan, hati-hati dengan suamimu. Fa'innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu dan bisa juga nerakamu. Bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Maka bagi seorang istri, cintanya, kesetiaannya, perhatiannya, ketaatannya setelah Allah adalah suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Wa shamat syahraha. Dia salat 5 waktu, menjaga betul, dia puasa, dan dia menjaga farjinya, menjaga dirinya.
lalu wa ata'at zaujaha. Coba, salat, puasa, jaga diri. Kesetiaan dengan suami dijaga, cintanya dijaga, tidak ada main mata dengan orang lain dan seterusnya. Lalu wa ata'at zaujaha. Taat betul, setia betul kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masya Allah. Tinggi wanita derajatnya di mata Allah. Silakan masuk surga kamu. Dari mana pintu kamu inginkan surga. Masya Allah. Dulu zaman Rasulullah yang seperti ini dalam riwayat hadis sahih siapa? Khalifah Abu Bakar. Lainnya enggak berani. Yang bertanya kepada Rasulullah, adakah orang dipanggil dari semua pintu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Arju an takuna minhum. Saya sangat berharap, optimis, kamu yang termasuk yang dipanggil dari pintu-pintu yang banyak itu. Khalifah Abu Bakar, siapa yang membandingi amal beliau? Tidak ada di antara kita. Apalagi wanita, jauh. Tapi bagi wanita menjaga sholat, puasa, menjaga diri, taat kepada suami, sungguh dia tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutupnya adalah setelah mawaddah adalah mewujudkan namanya usrah thayyibah, usrah salihah. Itu harus menjadi tujuan bersama antara suami istri. Akhi Harun dan Mbak Dela tadi diingat-ingat. Membina keluarga menjadi keluarga yang salihah, menjadi usrah yang thayyibah, keluarga yang baik. Bagaimana salihah? Salihah standarnya sangat jelas adalah orang-orang yang bertakwa di dalam keluarga. Keluarga suami istri semua bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa. Itulah yang akan menjadi pasangan namanya sehidup semati. Kalau Anda berdua, mantan baru sekarang berjanji kita sehidup semati misalkan, tidak akan terwujud janji Anda kecuali kalau Anda berdua dan kita semua ini mewujudkan menjadi keluarga yang salihah, menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata doanya malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Wa azwajihim. Orang-orang yang soleh disebutkan. Dari bapak-bapak mereka, dari anak turun mereka, istri-istri mereka besok akan menjadi pasangan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidah Aisyah membaca ayat Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Surah apa? At-Tur ya. Wa waqana adzabas samum. Sayyidah Aisyah nangis dan diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi. Kata Urwah bin Zubair, ketika pagi waktu sholat duha saya datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Saya menunggu beliau sedang sholat, lama baca ayat ini sambil menangis. Karena lamanya saya tinggal ke pasar. Saya balik lagi, Sayyidah Aisyah masih berdiri baca ayat itu diulang-ulang dan menangis. Apa yang ingin kita ambil hikmah di sini? Apa yang ditangisi oleh Sayyidah Aisyah? Beliau membaca ayat tentang ayat-ayat surga. Dikatakan, Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Sungguh kami dulu bersama keluarga dalam keadaan menjadi orang-orang yang musfiqin. Orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Ini gambaran keluarga yang soleh tadi. Keluarga yang thayyibah. Selalu baik. Selalu menginginkan kebaikan di dalam keluarganya, menjaga ibadahnya, menjaga sholat sunnahnya, menjaga sholat malamnya, menjaga kajiannya.
mendahulukan urusan agama, lebih cinta dengan urusan agama. Inilah yang menjadi tujuan utama juga di dalam kita berkeluarga. Wujudkan, jadikan menjadi rumah tangga yang saleh dan salihah. Dalam ayat itu disebutkan, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah menjaga kami, memberikan anugerah kepada kami, diberikan surganya dan dijauhkan dari api neraka karena dulu kami bersama keluarga musyfiqin punya ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Kami dulu bersama keluarga selalu beribadah kepada Allah. Selalu meninggikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah. Mawaddatan warahmah. Menambahkan sedikit warahmah. Kata sebagian mufassirin, warahmah itu welas itu antara orang tua dengan anak. Biasanya kalau manten baru semangat bikin anak. Manten lawas barang. Tapi yang lebih semangat manten baru. Ingat, apa tujuan di antaranya ketika kita memiliki anak? Warahmah, ada belas kasih. Memang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, tazawwaju al-walud, al-wadud, al-walud, al-a'ud. Nikahi wanita yang setia, yang mencintai kamu betul, dan banyak anaknya. Fa inni mukathirun bikumul umam. Aku besok akan bangga jika aku punya umat yang banyak dari kalian. Tapi dari hikmah pernikahan yang disebut dalam ayat ini, banyak yang melupakan. Banyak yang melupakan. Artinya, bikin anak tok akeh. Tidak ada rahmat dalam hatinya kepada anak. Apa yang dimaksud rahmat? Kalau rahmat, belas kasih, sayang itu sudah fitrah manusia. Ada rahmat yang lebih dari itu. Bagaimana menyayangi anak kita dengan sayang yang sebenarnya? Maka jawabannya mendidik mereka, menjadikan mereka memiliki akhlakul karimah. Dan menjadi manusia yang soleh dan solehah. Itu bagian dari hikmah, dikatakan mawaddatan warahmah. Orang menyayangi anak itu fitrah, tapi ada yang sudah kehilangan juga zaman ini. Zaman Rasulullah sudah ada, tapi orang desa, kayak Aqra' bin Habis itu. Aqra' bin Habis datang ke Madinah, melihat Rasulullah dan para sahabat memeluk anak-anak kecil, mencium. Dia mengatakan, innali asrata aulad. Aku punya anak 10. Ma qabbaltu ahadan minhum. Aku enggak pernah mengecup satupun dari mereka. Ini wong desa, men. Wong desa. Orang desa. Apa kata Rasulullah? Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak punya ulas sayang kepada anak kecil, tidak disayang oleh Allah. Atau dalam lafaz lain, awa amliku, kata Rasulullah. Apakah saya memiliki sesuatu jika Allah mencabut rahmat dari hati kamu? Diancam oleh Rasulullah. Berarti itu bukan hal yang sembarangan. Tapi sayang yang sebenarnya, saudara, adalah menjaga anak kita. Supaya betul-betul menjadi anak yang soleh. Dimulai dari sunnah Nabi ketika nanti lahir, ya, diakikoi. Lalu dikasih nama yang baik. Kata Khalifah Umar, orang tua harus mengajarkan anak Al-Quran.
Memilihkan ibu yang solehah. Memilihkan. Kalau tidak, berarti Anda telah menganiaya anakmu sebelum dia lahir. Jadi ada orang tua datang kepada Khalifah Umar, dia melaporkan tentang beratnya penentangan anaknya kepada dia. Durhakanya anak. Lalu anak ini dipanggil oleh Khalifah Umar. Betul kamu al-aqli walidaik. Kamu yang tukang menentang bapak ibu kamu. Kata anak ini, iya wahai Khalifah, iya saya. Anada, saya orangnya. Kamu telah berkata kasar, kamu telah berkata, iya saya orangnya. Terus anak ini diam tapi terus bertanya, ya Amirul Mukminin, alil walati haqqun alal walid. Wahai Amiran, orang iman, apakah anak punya hak yang wajib dilakukan oleh orang tua? Khalifah Umar kaget, anak yang dianggap nakal ini kok ada pertanyaan begitu? Tersentuh beliau, dikatakan, kata Khalifah Umar, bala, iya ada haknya, ada kewajibannya. Ma huwa, apa kewajibannya? Khalifah Umar menyebutkan 3 dalam cerita ini. Dikatakan, memilihkan ibu yang baik, umman salihatan. Seorang laki-laki ketika dia mau menikah, cari istri yang solehah. Itu bagian dari namanya birrul walad. Berbuat baik kepada anak. Anaknya belum lahir tapi dia pilihkan istri yang solehah. Insya Allah Akhi Harun gak salah pilih. Insya Allah mudah-mudahan saleh. Baik. Yang kedua, wa ayyuhsina ismahu. Harus memberi nama baik yang baik kepada anaknya. Punya anak namanya pemain bola. Ternyata maknanya syirik. Punya anak kelihatannya bahasa Arab. Tapi maknanya nggak benar. Syarruman. Syarrul bariyah. Ditanya, kenapa? Oh, ada di Quran ini. Iya, memang ada di Quran. Tapi ini syarrul bariyah. Salah makhluk kan. Salah dia. Perbaiki namanya. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul Quran. Orang tua harus mengajari Al-Quran. Apa kata anak ini tadi? Ya Amirul Mukminin, wallahi ma fa'ala syai'an min dzalik. Bapak saya enggak pernah ngerjakan satu pun dari 3 itu. Kaget Khalifah Umar. Kenapa? Dia telah memilihkan ibu untuk saya, wanita majusi. Wanita majusi, seorang budak asalnya dari majusi, penyembah api. Yang kedua, sammani ju'lan. Katanya, dia telah memberi nama saya Ju'lan. Ju'lan itu hewan kecil yang sehari-hari nyurungi. Di Jawa engkis ya. Engkis apa hangkis. Anak kok dinamai begitu. Ya. Wala yu'allimuni min kitabillah walau harfan. Bapak enggak pernah mengajarkan aku satu huruf pun dari Al-Quran. Ketika Khalifah Umar mendengar itu, pandangannya pindah ke bapaknya. Syakauta bi'ukuki waladik. Kamu melaporkan anakmu menentang. Syakaktahu qabla ayyulad. Kamu yang telah membuat dia menentang kamu sebelum dia dilahirkan. Masya Allah. Yang mau kita ambil saudara, pelajaran Al-Quran. Ini mewakili pelajaran agama. Jadikan putra putri kita ahli Quran, ahli ilmu. Itu kewajiban orang tua. Kata Rasulullah SAW, selain soleh itu tadi dari sisi agamanya, soleh dari sisi akhlaknya. Mana hala walidun waladahu afdal. Tidak ada pemberian orang tua yang lebih utama, lebih penting untuk anak, lebih berharga min adabin hasan, daripada adab yang baik. Bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak kecil?
Ya, satu aja kita ambil contohnya Amr ibn Abi Salamah. Anak tiri Rasulullah. Ketika makan di depan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya gulam, sammillah wa kul mimma yalik. Gulam, bocah, anak, makan sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan dan makan yang dekat dengan kamu. Tangannya jangan kemana-mana. Tangannya masih kecil, diajarkan begitu. Itu pelajaran apa namanya? Adab bin Hasan. Banyak sekali kalau bicara masalah ini bagaimana Rasulullah memperlakukan, mengajarkan anak kecil dengan kasih sayang luar biasa. Beliau sampai masuk, ibarat kalau bahasa saya, ke alamnya anak kecil. Ketika bertemu anak kecil. Hanya diceritakan bagaimana Rasulullah sholat ketika cucunya naik main kuda-kudaan. Ya, sampai sahabat di belakang, ini Rasulullah ketiduran, apa lupa, apa bagaimana. Setelah sholat, apa yang beliau katakan? Beliau katakan, saya enggak tidur, saya enggak lupa. Kalian tahu bahwa saya lama tadi itu, anakku, cucuku lagi main kuda-kudaan. Karihtu an aktahu. Saya enggak mau membuat dia sedih. Wajar sedih. Kuda-kudaannya durung rampung aku wis ngadeg. Loh, sedang sujud. Coba kita perhatikan. Sedang sujud kepada Allah. Dalam sholat wajib. Di tengah-tengah orang banyak. Alasan Rasulullah, saya enggak ingin memutus permainan. Karena masih alamnya begitu. Itu pendidikan yang sangat luar biasa, sayang perhatian kepada anak kecil dan mengerti alamnya anak kecil. Jadi kalau ngerti anak kecil jangan muring-muring aja. Nah, anak kecil alamnya memang main. Memang main, tapi tetap terus kita arahkan. Ketika Rasulullah melihat adiknya Anas bin Malik yang sedih karena burungnya mati. Apa kata beliau? Ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Masuk beliau ke alamnya anak kecil. Aba Umar, bagaimana burung muna yang kemarin tuh yang mati misalkan. Artinya masuk, diajak berdialog sehingga menghilangkan kesedihannya. Itu mungkin kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini adalah peringatan untuk saya sendiri, keluarga saya, dan untuk mantan-mantan lawas yang ada di depan saya. Dan khususnya mantan baru. Poin-poin pentingnya, wujudkan mawaddah. Dan tidak hanya di waktu mantan baru saja, sampai terus. Ya, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, wujudkan namanya usrah salihah. Usrah tayyibah. Standarnya apa? Dua. Agamanya dan akhlaknya, akhlakul karimah. Kalau oleh Allah nanti segera dianugerahi putra-putri, mudah-mudahan jadikan mereka putra-putri yang berakhlakul karimah dan soleh serta soleha. Barakallahu fikum jami'an. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.